Kenapa sih orang-orang yang jiwa sensitif itu suka susah banget untuk ngomong enggak? Hai semuanya, selamat datang di Stella Talk. Kali ini Afi akan melanjutkan apa yang telah kita obrolin kemarin. Hari ini kita akan ngobrol santai lagi, kita akan ngobrol sama-sama lagi, masih tetap tentang jiwa-jiwa yang sensitif. Mungkin kalau kalian udah nonton yang di episode 1, kalian itu kayak udah tahu atau kayak pernah dengar kata jiwa sensitif. Apa sih sebenarnya jiwa sensitif itu? Ataukah mungkin sebenarnya kamu juga termasuk jiwa sensitif? Mari kita ngobrolin di episode kali ini. Selain kita mau ngomongin tentang jiwa sensitif, artinya kita juga akan langsung masuk ngobrolin kenapa sih orang-orang yang jiwa sensitif itu suka susah banget untuk ngomong enggak, atau akhirnya orang-orang yang berjiwa sensitif itu terjebak di fase yang dimana mereka itu jadi kayak people pleaser atau selalu tidak bisa bilang enggak atau no dan selalu susah untuk menolak siapapun. Sebelum aku lanjutin tentang jiwa sensitif, sebenarnya aku mengurusin satu hal yang dimana biasanya orang-orang itu berpikiran kalau jiwa sensitif itu adalah sebuah label yang membuat kita berbeda dari orang lain. Sebenarnya jiwa sensitif itu adalah bukan suatu label yang bikin kita jadi berbeda sama orang lain. Tapi di sini yang aku mau lurusin sama kalian, kita mengetahui tentang jiwa sensitif itu bukan tentang labelnya ya, tapi kita mengetahui jiwa sensitif kita itu adalah ibaratnya kita mengetahui diri kita lebih dalam, kita jadi bisa lebih tahu treatment apa sih yang cocok buat diri kita, cara apa sih yang cocok buat kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi kita akan tahu gimana caranya untuk kita self love, untuk kita ngurus diri kita, dan itu akan berbeda karena setiap orang itu memiliki keunikan masing-masing, jangan pernah disamakan dengan orang lain. Jadi sebelum ngomongin jiwa sensitif yang ribet-ribet, kita nggak usah ngomongin jiwa sensitif yang ribet-ribet. Jadi jiwa sensitif itu ibaratnya kayak gini deh, kalian tuh pada tahu kan kalau badan kalian, misalnya nih pada cewek deh, banyak yang ngerasain kayak muka aku tuh nggak cocok sama make up, sesuatu make up atau satu brand make up itu kita nggak cocok. Kita taunya muka ini tuh kalau pakai ini nggak cocok dan akhirnya tuh akan breakout parah, jadi jerawatan dan lain-lain. Dan sebenarnya bukan hanya kalian, aku juga ngerasain itu. Jadi akhirnya dengan kita tahu kayak gitu, kita tahu nih, oh muka aku nih, kulit aku tuh sensitif, nggak bisa nih kena satu-satu hal ini, kena salah satu jenis ini tuh nggak bisa gitu. Jadi muka aku tuh sensitif. Nah itu sama juga karena diri kita ini ada bagian terdalam di dalam diri kita ini adalah salah satunya itu jiwa. Jadi kita juga ada orang-orang yang memang jiwanya itu sensitif. Nah jiwa yang sensitif itu bukan dilihat dari kayak dari kaca atau gitu, enggak, tapi dengan cara kita refleksi, kita akan melihat nih, kalau misalnya kita termasuk nih dari dulu, kita ini termasuk orang-orang yang peka. Kayak kita tuh peka aja, perasa banget, sensitif banget, intuisinya tuh kuat, terus memiliki kedalaman rasa, memiliki juga memiliki kesadaran jiwa. Terus kita juga memiliki empati yang tinggi, yang sampai akhirnya selama kita hidup itu jadi kayak banyaknya itu adalah empati kita itu dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Karena memang kita jadi, karena kita empatinya tinggi dan orang itu tahu cara mereka untuk mengontrol kita, akhirnya kita jadi yang terbiasa untuk ya udah kita nurutin nurutin. Itu adalah beberapa ciri dari kalau kita ini adalah termasuk jiwa sensitif. Dan kalau kalian tanya, coba kalian tanya sama diri kalian, dari kalian lahir sampai sekarang, kalian termasuk yang seperti apa? Mungkinkah dari poin-poin yang tadi disebutkan itu adalah diri kalian sendiri? Atau kalau misalnya memang kalian sebenarnya merasa kayak gitu, tapi kalian masih mikir jiwa sensitif itu adalah hanya orang-orang yang bisa sesuatu, coba kalian lihat lagi lebih dalam. Sebenarnya kalian itu jiwa sensitif apa enggak? Sama ada juga gini, orang-orang jiwa sensitif tuh suka, kalian suka nggak sih kayak ngerasain di satu tempat nih, atau kalian lagi ketemu sama orang-orang, terus kayak kalian ngerasain ini mood orang ini lagi beda deh, ini mood orang ini kenapa ya, atau kayak kita ketemu ini orang kok moodnya begini ya, kayaknya dia lagi marah deh sama aku atau apapun lah. Kalian pernah nggak ngerasain seperti itu? Atau kayak kalian uh,
kalian gampang gitu ngerasain kalau misalnya kalian datang ke suatu tempat terus kalian bisa ngerasain kayak kayaknya tempat ini vibe-nya nggak enak deh, kayaknya aku nggak nyaman deh, kayaknya aku ini deh itu, atau kayaknya aku seneng banget nih di sini, nyaman banget nih. Atau kalian juga kayak bisa ngerasain kayak peka sama nada bicara seseorang. Misalnya kalian cuma denger nih orang itu ngomong, wah ini orang kayaknya lagi marah deh, oh kayaknya nih orang nyaman deh sama gue, enggak deh kayaknya nih orang nggak suka deh sama aku. Nah itu adalah peka sama nada bicara. Kalian ngerasain kayak kalian tuh selalu over aware sama suatu hal yang kecil, jadi kayak kalian lagi diem aja bisa kayak kalian tuh tiba-tiba aware sama ngelihat sesuatu nih, itu kenapa ya, itu apa ya, aware aja gitu, hal-hal kecil pun kayak diperhatikan. Atau kalian sering ngerasain capek di keramaian, tapi capeknya itu adalah rasa capek yang berbeda, bukan kayak badan kalian bener-bener capek, tapi ada rasa yang berbeda yang bikin kalian kayak capek aja gitu di keramaian ini. Dan kalian suka mikir gak sih, hal-hal itu tuh kenapa sih kita jadi ngerasain kayak gitu, kenapa sih kita jadi kayak gitu? Suka pada mikir kayak gitu nggak? Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu itu bukanlah sebuah ilusi, bukanlah sebuah ilusi. Itu adalah salah satu ciri-ciri lagi bahwa kita ini adalah manusia yang memiliki jiwa sensitif. Dan coba kalian tanya lagi lebih dalam ke diri kalian, apakah kalian merasakan kayak gitu, atau kalian coba inget deh perjalanan hidup kalian dari kecil sampai sekarang, kalian merasakan kayak gitu nggak? Aku cuma mau bilang, kalau kejadian kayak gitu itu bukan sebuah drama, dan itu bukan artinya kamu lebay, dan bukan artinya kamu terlalu baperan, tapi itu artinya bahwa kamu adalah orang yang sebenarnya memiliki jiwa yang sensitif. Kenapa sih jiwa-jiwa sensitif ini susah banget untuk ngomong enggak? Kalau kalian nonton dari yang awal, kalian pasti tahu deh jawabannya. Sebenarnya simpel, kenapa jadi akhirnya kita atau kalian yang jiwa-jiwa sensitif terus kalian jadi sulit banget ngomong enggak? Karena salah satunya itu adalah kita itu memiliki empati yang sangat tinggi, empati yang benar-benar tinggi dibanding teman-teman atau dibanding orang-orang yang seumuran kita. Bahkan kita juga memiliki empati yang lebih tinggi dari orang-orang di atas umurnya kita. Itulah salah satu alasan kenapa kita jadi susah bilang enggak. Tapi sebenarnya kalau kalian mau tahu lagi, sebenarnya kita jadi susah bilang enggak karena dari kecil itu kita telah sadar, kita lebih sadar tentang sekitar. Karena dari kecil itu kita udah terbiasa untuk belajar, untuk sadar hal yang sebenarnya bukan tentang diri kita. Seperti kalau aku nolak, pasti orang itu akan sedih. Kalau aku bilang enggak, orang itu bisa nerima apa enggak. Atau kalau aku jaga diriku baik-baik, apakah orang akan paham tentang penjelasan aku ini? Akhirnya kita jadi terbiasa memikirkan orang sampai akhirnya intuisi kita itu jadi tertutup. Lebih banyak kita memakai logika kita untuk kita menerima perlakuan orang, sampai akhirnya kita terbiasa lah untuk tidak bilang enggak. Jadi kita terbiasa untuk nurut, apalagi yang namanya empati. Empati itu akan membentuk kita menjadi lebih diem. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Empati itu kayak bikin kita untuk tenang. Padahal sebenarnya tenang yang dia berikan itu adalah tidak baik, dan sebenarnya itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar. Dan karena kita terbiasa seperti itu, maka kita akan sangat-sangat sulit bilang enggak, sangat sulit bilang tidak, sangat sulit bilang no. Itu salah satu alasan kenapa akhirnya orang-orang yang berjiwa sensitif itu jadi malah kayak susah banget untuk bilang enggak. Nah, gimana obrolan kita hari ini? Kalau kalian merasa banyak poin-poin yang relate sama kalian, dan coba kalian tarik lagi dari ingatan kalian dari waktu kalian kecil sampai sekarang, ternyata banyak yang relate. Mungkin sebenarnya kalian itu adalah jiwa-jiwa sensitif yang hidup sampai saat ini. Dan kalau kalian memang tertarik sama pembahasan seperti ini, dan kalian pengen kita bertumbuh bareng-bareng mulai dari tahun 2026 ini, jangan lupa subscribe Stella Vito. Dan kalian kalau mau tahu lebih dalam, kalian bisa banget lihat di Ruang Lavi. Atau kalian yang pengen pembahasan ini lebih fun, kalian bisa langsung ke Selfie Live. Thank you. Apa tadi mau ngomong apa? Mulut nggak sinkron, sama tangan sama badan nggak sinkron, udah semua kacau.
Oh ya, tadi mau ngomong apa? Jadinya lupa lagi. Udah skip. Karena ini kali suasananya juga beda. Iya, beda banget. Kalau kemarin tuh udah kayak nyantai aja gitu. Dan udah biasa juga kan. Iya, kalau di sini tuh kayak ya udah nggak apa-apa. Sepi kok nggak ada orang. Iya. Apa karena ada ngobrol-ngobrol gitu? Enggak juga sih. Cuma nggak tahu aja kayak ini keringetan aja gitu daripada yang kemarin. Nggak apa. Sampai keringet beneran. Masih aman kan? Capek. Nih. Dan kalau kalian mau bertumbuh bareng-bareng sama kita, jangan lupa kalian terus subscribe. Bener kan? Subscribe ya. Iya, subscribe. Karena yang itu follow. Suka kembali. Biasanya di IG ya? Iya, atau di TikTok kan jadi. Oh iya. Tak bener kan? Oh ya.